Wasilah hukum mengajarkan kita untuk patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah saudara semua mempelajari faktor eksternal penyebab korupsi, nah ini nanti coba saudara diskusikan prinsip-prinsip apa saja yang harus ada dalam setiap kegiatan ya agar faktor eksternal penyebab korupsi itu dapat diminimalkan atau diberantas sehingga korupsi tidak terjadi. Paling tidak bertanya pada diri sendiri ya, apakah ada faktor-faktor eksternal penyebab korupsi dan bagaimana cara eh, menghindarinya. Prinsip-prinsip anti korupsi itu ada transparansi, ya. Pertama ada akuntabilitas, ada transparansi, ada kewajaran, ada kebijakan, ada kontrol kebijakan. Akuntabilitas yaitu kesesuaian ya antara aturan dan pelaksanaan kerja. Sedang transparansi ini ya eh, eh, merupakan transparansi sikap atau prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang jujur, jelas, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan ya, sehingga memungkinkan adanya pengawasan, adanya partisipasi, dan sehingga juga adanya akuntabilitas. Dan prinsip kewajaran itu suatu keadaan atau sikap yang mencerminkan sesuatu yang layak, yang pantas, dan sesuai dengan norma, sesuai dengan akal sehat, serta nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kemudian ini prinsip anti korupsi yaitu prinsip kebijakan. Eh, prinsip kebijakan itu suatu proses pengawasan, juga evaluasi dan penyesuaian ya terhadap pelaksanaan suatu kebijakan untuk apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut ya per- kebijakan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga kebijakan tersebut tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, juga kebijakan tersebut memberikan dampak yang efektif dan efisien. Nah, dengan kata lain, kontrol kebijakan itu bertujuan untuk memastikan kebijakan itu akan berjalan dengan benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, apa sih kontrol kebijakan nih? Ya, jadi prinsip kontrol kebijakan ya eh, tujuannya yaitu untuk menilai ya, untuk menilai efektivitas kebijakan ini ya. Apakah kebijakan ini berhasil mencapai tujuan ya. Nah, kemudian juga tujuan yang kedua itu mendeteksi penyimpangan ya. Jadi tujuannya itu mendeteksi tujuan kontrol kebijakan ini untuk mendeteksi penyimpangan. Jadi apakah ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana ya dari kebijakan ini ya. Kemudian berikutnya untuk kontrol kebijakan ini untuk memperbaiki kekurangan ya. Dan memperbaiki kekurangan ini untuk melihat ya eh, apakah memberikan masukan atau apa ya memperbaiki kekurangan itu dengan memberikan masukan ya
dengan memberikan masukan agar kebijakan ini bisa disempurnakan. Kemudian tujuan yang keberapa empat ya, keempat itu menjamin akuntabilitas, ya, menjamin akuntabilitas dengan memastikan ya pihak pelaksana ya bertanggung jawab atas kebijakan ini ya. Jadi kemudian apa sih bentuk-bentuk kontrol kebijakan? Ya, ada kontrol internal dan kontrol eksternal. Nah, kalau kontrol internal ini dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lembaga, ya, di dalam lembaga pembuat atau pelaksana kebijakan, ya, seperti inspektorat, ya, inspektorat jenderal atau inspektorat, gitu ya, atau unit pengawasan internal. Nah, kemudian kalau kontrol kebijakan yang eksternal ini dilakukan oleh pihak luar, ya, dilakukan oleh pihak luar seperti DPR atau DPRD ya sebagai wakil rakyat dalam konteks pemerintahan ya. Kemudian lembaga audit seperti BPK. Nah, kemudian masyarakat atau media ya bisa wartawan ya gitu. Eh, Kemudian lembaga swadaya masyarakat, ya, lembaga swadaya masyarakat. Nah, dan kontrol ini ada kontrol formal dan kontrol informal. Kontrol formal ini ya melalui prosedur resmi, nah, yaitu audit laporan kinerja atau rapat evaluasi seperti itu ya. Kalau yang informal itu kontrolnya melalui opini publik, ya, bisa ada protes dari publik atau adanya kritik sosial. Nah, itu ya. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak boleh anti terhadap kontrol eh, baik formal maupun informal. Eh, Misalnya ya, contoh kasus kontrol kebijakan. Ya, misalnya apa ya? eh, Misalnya kebijakan bantuan sosial seperti itu ya, yang dari pemerintah. Nah, terhadap apa namanya kebijakan bantuan sosial ini kontrol internalnya contohnya yaitu Kementerian Sosial ya ini mengawasi distribusi bantuan ya melalui data dan laporan daerah. Nah, kalau yang dari kontrol eksternalnya seperti apa? Yaitu eksternal tadi kan BPK ya. BPK ini melakukan audit dana bantuan sosial dan media mengungkap jika ada penyelewengan. Hmm. Jadi kesimpulannya, kontrol kebijakan ini ya sangat penting agar kebijakan yang dibuat itu tidak hanya bagus di atas kertas ya, tetapi juga berfungsi nyata di lapangan ya. Nah, kalau tanpa kontrol, maka kebijakan itu akan rawan disalahgunakan atau tidak berjalan sebagaimana yang semestinya atau yang diharapkan. Seperti itu. Nah, tadi ini ya penjelasan terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, prinsip akuntabilitas ini membutuhkan perangkat pendukung baik berupa perundang-undangan sebagai de jure ya, kemudian komitmen dan dukungan masyarakat de facto. Nah, ya, baik pada level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga ya. Jadi akuntabilitas ini merupakan nilai penting ya. Jadi nilai penting dalam mencegah tindakan korupsi. Nah, akuntabilitas ini menuntut setiap individu atau lembaga untuk melaksanakan tugas itu sesuai dengan aturan yang
berlaku dan juga harus bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Nah, dalam praktiknya ya akuntabilitas ini berarti apa ya? Akuntabilitas ini tidak menyalahgunakan wewenang ya atau tidak menyimpang dari prosedur dan selalu siap memberi pertanggungjawaban akuntabilitas. Eh, Lalu muncul, ya misalnya muncul pertanyaan nih, mengapa sih akuntabilitas itu penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi? Mengapa? Ya kan? Karena, karena apa? Karena akuntabilitas mendorong pelaksanaan kerja yang sesuai aturan dan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana mengukur akuntabilitas? Mengukur akuntabilitas yaitu satu, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Jadi kalau mendengar akuntabilitas berarti itu kan apa namanya eh, bukti fisiknya ya, adanya pelaporan ya dan di dalam pelaporan itu ada pertanggungjawaban dan ada pelaksanaan kegiatan. Kemudian mengukur akuntabilitas itu juga dilakukan evaluasi ya atas kinerja administrasi ya. Dari proses pelaksanaan seperti apa, kemudian dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat itu baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan itu seperti apa ya. Jadi, dalam pelaksanaan program kerja, misalnya laporan pertanggungjawaban itu menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana sih kegiatan telah dilaksanakan, apakah sesuai rencana, dan apakah sesuai tujuan yang ditetapkan. Nah, lalu mengapa pelaporan dan pertanggungjawaban dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas? Nah, mengapa? Karena menjadi dasar penilaian objektif atas pelaksanaan kegiatan ya. Jadi laporan dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipisahkan karena menjadi dasar penilaian objektif atas pelaksanaan kegiatan. Itu. Nah, kemudian hmm, agar akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat diwujudkan secara nyata, maka diperlukan mekanisme pelaporan yang jelas. Mekanisme pelaporan yang jelas dan sistematis dan harus berbasis data ya. Nah, kemudian pertanyaannya apa yang menjadi ciri utama pelaporan yang mencerminkan akuntabilitas ya yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan? Apa yang menjadi ciri utama? Yang menjadi ciri utama adalah laporan disusun secara lengkap, berbasis data, dan bisa ditelusuri kembali. Seperti itu. Nah, jadi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya menilai administrasi dan proses saja, tetapi juga mencakup dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, lalu timbul pertanyaannya, mengapa evaluasi dampak dan manfaat bagi masyarakat penting dilakukan setelah pelaksanaan sebuah kegiatan? Ya, mengapa? Karena untuk mengetahui eh, sejauh mana efektivitas kegiatan dalam memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu. Hmm.
Nah, ini ada contoh kegiatan misalnya terkait dengan evaluasi ya, akuntabilitas ya. Jadi contoh kegiatan si Penmaru di Poltekkes. Nah, prinsip akuntabilitas ini diwujudkan dengan membuat pelaporan ya dan pertanggungjawaban yang tidak hanya diserahkan kepada Direktur Poltekkes Pontianak saja, tetapi juga diserahkan kepada Badan PPSDM Kesehatan yang merupakan atasan Poltekkes ya. Selain itu juga kepada semua pihak ya, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti Itjen. Itjen itu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang membidanginya serta kepada masyarakat. Dan Poltekkes juga mengadakan evaluasi bukan hanya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ini saja atau kegiatan Sipan Marut, tetapi juga dievaluasi eh apa namanya dampak terhadap kelangsungan PBM, juga kelulusan dan masa tunggu apa namanya bekerja ya seperti itu. Nah, lalu prinsip akuntabilitas ini harus mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam program kegiatan kemahasiswaannya. Nah, dan ini setelah diterapkan maka dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa ini dapat semakin ditingkatkan. Nah, dalam kegiatan kemahasiswaan, jadi penerapan prinsip akuntabilitas ini penting ya agar setiap aktivitas yang dilakukan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait ya, termasuk dosen pembimbing, kemudian lembaga atau teman-teman mahasiswa atau rekan mahasiswa ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa sih bentuk penerapan prinsip akuntabilitas ini yang paling tepat dalam program kegiatan kemahasiswaan? Apa bentuk penerapan prinsip akuntabilitas? Yaitu bentuknya membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara terbuka dan berbasis data yang valid. Jadi kembali lagi terkait dengan laporan. Nah, kemudian integritas ya bahwa dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan. Nah, integritas ini merupakan sikap konsisten antara ucapan, juga tindakan dan aturan yang berlaku. Nah, dalam konteks kemahasiswaan ya, integritas ini harus ditujukan dalam pelaksanaan setiap kegiatan akademik maupun non akademik ya. Nah, pertanyaannya, apa sih bentuk perilaku yang mencerminkan integritas mahasiswa dalam melaksanakan tugas atau kegiatan? Apa bentuk perilakunya? Yaitu bentuk perilakunya yang mencerminkan integritas itu menyelesaikan tugas sesuai panduan dan menghindari apa? Kalau eh, dalam penyusunan skripsi ya, yang setiap mahasiswa pasti akan mengalami itu, maka menghindari plagiarisme, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi yang ini yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka ya, sehingga segala bentuk penyimpangan ini dapat diketahui oleh publik atau masyarakat. Nah, di sini ya, jadi transparansi itu menjadi pintu masuk sekaligus kontrol ya bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi ini mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan ya.
Jadi menjaga trust seperti itu ya. Nah, tanpa transparansi, proses kelembagaan itu akan rentan terhadap kesalahan pengambilan keputusan, dan rendahnya kepercayaan publik, eh, rendahnya kepercayaan dari eh, publik atau pihak internal maupun ya pokoknya eh, eksternal itu pihak publik gitu ya. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan lagi, apa sih dampak positif dari diterapkannya transparansi dalam proses kelembagaan? Nah, apa dampak positifnya dari diterapkannya transparansi? Ya, dampak positifnya yaitu meningkatkan partisipasi ya dari publik, dari masyarakat, dan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap lembaga. Ya, seperti itu. Hmm. Kemudian perlunya keterlibatan masyarakat nih dalam proses transparansi, ya. Jadi keterlibatan ini dalam proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi atau pelaksanaan, kemudian laporan pertanggungjawaban dan penilaian atau evaluasi ini terhadap kinerja anggaran ya. Jadi perlu ini keterlibatan masyarakat sebagai apa namanya, sebagai kontrol ya terhadap pemerintah. Nah, apa bentuk kebijakannya? Ya, bentuk kebijakannya eh, dari harus ada juga dari komitmen dari masing-masing pemilik anggaran itu untuk memberikan keterbukaan akses bagi masyarakat untuk mengetahui gitu ya. Jadi bagaimana sih proses penganggaran sampai dengan anggaran yang tersedia sampai dengan implementasi dan laporan pertanggungjawabannya. Jadi Ibu contohnya ya Ibu, kalau untuk Poltekkes Ibu belum pernah ngeliat ya. Tapi kalau puskesmas Ibu pernah ketika itu mau melakukan penelitian ya. Melakukan penelitian itu kan perlu data-data. Biasa ya kalau untuk membuat proposal itu serba terburu-buru, dibatasi waktu. Sehingga belum lagi harus ada kegiatan yang lain yang harus dilakukan. Sehingga akhirnya mengakses informasi itu melalui apa namanya, website ya, website salah satu puskesmas ya. Nah, itu di Pontianak ini. Nah, tapi itu puskesmas di perbatasan kota ya, di kabupaten gitu ya. Ah, itu luar biasa, salut ya saya melihatnya. Jadi semua dapat diakses ya di websitenya, bahkan anggarannya juga dapat diakses ya. Meskipun tingkatannya puskesmas gitu, tapi ya memang puskesmas itu apalagi membawa masyarakat luas ya, masyarakat perlu tahu ya. Nah, itu anggarannya dapat diakses sampai dengan eh, karyawan gitu ya. Terus pelaporan-pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerjanya itu dapat diakses itu melalui websitenya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selain proses penganggaran itu proses penyusunan kegiatan ya. Nah, dan ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan ya, baik anggaran pendapatan dan alokasi anggaran, anggaran belanja. Nah, seperti itu. Nah, dalam proses penganggaran ya, eh, penganggaran yang baik itu kan bottom up ya. Jadi dalam proses penganggaran yang bersifat bottom up ini, inisiatif ini berasal dari tingkat yang paling rendah ya, dari tingkat yang paling bawah atau pelaksana kegiatan ya yang tahu nih apa sih kebutuhannya gitu kan, yang kemudian diakomodasi dalam rencana kerja dan anggaran lembaga ya. Nah, lalu
kemudian mungkin timbul nih pertanyaan, apa sih kelebihan utama dari pendekatan bottom up nih, ya kan, Eh, dalam proses penganggaran? Nah, jadi kelebihannya itu memberikan ruang partisipasi yang luas dari unit pelaksana sehingga anggaran ini akan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya, karena dia melibatkan apa pada level yang paling bawah sebagai pelaksana kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, penganggaran bottom up ini menekankan pentingnya partisipasi dari tingkat pelaksana ya untuk memastikan kebutuhan real terakomodasi secara transparan dan bertanggung jawab. Nah, ini menjadi salah satu strategi dalam pencegahan korupsi, penganggaran yang bersifat bottom up ya. Jadi sudah selalu diupayakan. Nah, lalu timbul lagi pertanyaan, mengapa pendekatan bottom up ini dalam penganggaran ini dapat mencegah praktik korupsi? Mengapa? Ya karena melibatkan berbagai pihak sejak tahap perencanaan sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, lalu proses pembahasan ya, tadi kan udah yang pertama proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, kemudian proses pembahasan. Nah, dalam proses pembahasan nih ya, jadi tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana ya, mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis ya. Ini ada di dalam proses pembahasan nih. Nah, kemudian proses pengawasannya seperti apa ya? Jadi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat, dan yang lebih khususnya lagi adalah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini merupakan bagian dari proses pengawasan. Lalu bagaimana proses evaluasi? Proses evaluasi ini terhadap penyelenggara kegiatan yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administrasi ya, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kegiatan. Nah, pembuatan rancangan peraturan yang mengatur strategi eh, penggalangan dana ya, penggalangan dana nih ya. Dan pengelolaan kegiatan ini harus disusun secara sistematis dan transparan untuk mencegah praktek korupsi dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, mengapa penting mengatur seluruh proses kegiatan dari tender sampai pengerjaan teknis hingga pelaporan finansial dalam sebuah peraturan. Nah, mengapa penting? Nah, mengapa menjadi penting ya? Karena untuk memastikan setiap tahapan kegiatan ini dapat diawasi ya. Kemudian juga transparan kegiatannya dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam hal ini ya dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, terkait dengan proses pengawasan ya, jadi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kepentingan publik ya, khususnya yang diusulkan oleh masyarakat ini sangat penting dilakukan ya untuk menjaga integritas ya, untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, mengapa pengawasan terhadap kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat ini penting dalam upaya pencegahan korupsi? Ya, jadi usulannya itu harus dari masyarakat ya. Nah, ya, yaitu untuk memastikan pelaksana kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan kepentingan publik ya. Jadi kalau prosesnya itu melibatkan mahasiswa maka mahasiswa masyarakat maka masyarakat ini juga eh, dapat mengakses gitu ya. Jadi harus diberikan akses
untuk pengawasan ya. Kemudian yang terkait dengan evaluasi ini ya, evaluasi yang dilakukan ini secara terbuka ya, eh, dan menyeluruh selain terbuka ya, selain terbuka juga menyeluruh dapat meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kegiatan. Nah, lalu pertanyaannya apa sih manfaat utama dari melakukan evaluasi ini? Ya, secara terbuka meliputi misalnya aspek administrasi, teknis dan fisik ya. Nah, ini untuk apa? Untuk memperkuat transparansi, mendorong akuntabilitas dan mencegah terjadinya korupsi ya seperti itu. Nah, kontrol masyarakat sangat diperlukan ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan kontrol masyarakat. Eh korupsi ini kan merupakan ancaman serius ya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan ya. Nah, untuk menghadapinya, pengawasan internal saja ini tidak cukup ya. Pengawasan internal saja tidak cukup. Kontrol masyarakat ini menjadi elemen kunci ya dalam menciptakan sistem yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Nah, jadi eh, partisipasi aktif masyarakat ini harus mulai ya sejak tahap perencanaan ya, sejak tahap perencanaan ya, jadi kegiatan dan anggaran ya, jadi tahap perencanaan kegiatan dan anggaran itu selalu satu paket ya. Kalau ada kegiatan tentu saja ada anggarannya. Nah, eh, ya, jadi eh, ini tentu saja dengan melibatkan masyarakat ya dalam menyusun rencana. Ya, dalam menyusun rencana ini melibatkan masyarakat, eh, maka program yang dirancang akan lebih sesuai dengan kebutuhan real di lapangan ya, serta lebih sulit ya untuk dimanipulasi ya, eh, untuk dimanipulasi baik oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Jadi selanjutnya dalam tahap implementasi nih, jadi kontrol masyarakat nih ya, kontrol masyarakat berfungsi sebagai pengawas langsung atau pelaksana kegiatan ya, baik dari segi waktu, kualitas maupun kesesuaian dengan anggaran yang telah disepakati ya. Jadi kehadiran masyarakat sebagai pemantau ini akan meningkatkan disiplin dan transparansi pelaksana kegiatan. Makanya kalau misalnya ada proyek-proyek ya, ada proyek-proyek di ya proyek-proyek pemerintah lah ya. Itu biasanya itu ya ada papan pengumuman ya yang menyebutkan bahwa proyeknya namanya apa, pelaksana proyeknya PT apa atau CV apa, kemudian anggarannya berapa dan memakan waktu berapa lama. Nah, itu setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harusnya ada semacam itu. Jadi nanti bisa dilihat lah kok kalian melihat ada proyek, ada enggak papan pengumuman seperti itu ya. Nah, kalau enggak ada berarti dia anti transparansi. Nah, kalau ada, nah itu apa namanya menerapkan apa keterbukaan ya, menerapkan apa keterbukaan kepada publik ya. Jadi seperti itu. Kemudian laporan pertanggungjawaban. Ya, jadi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ini masyarakat perlu diberi akses, ya, perlu diberi akses terhadap informasi hasil kegiatan dan penggunaan anggaran itu. Ya, jadi eh pelaporan ini terbuka ya, akan memperkuat Laporannya terbuka ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memberi ruang koreksi terhadap potensi penyimpangan. Ya, jadi ini lagi-lagi melibatkan publik ya, harus publik harus tahu. Nah, kemudian akhirnya kepada
evaluasi ya. Jadi evaluasi dan penilaian kinerja anggaran. Anggaran ya. Jadi, nah, kontrol masyarakat tidak hanya memperkuat proses objektif, tetapi juga membantu memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi publik ya. Jadi inilah fungsi evaluasi ya, atau kontrol masyarakat. Jadi mau ngelihat dampaknya dalam jangka pendek apa, dampak atau outcome-nya dalam jangka panjang seperti apa. Nah, dengan adanya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari awal hingga akhir ya, dari awal hingga akhir, eh, ini maka apa ya, peluang terjadinya korupsi ini dapat ditekan secara signifikan. Nah, masyarakat yang kritis, masyarakat yang sadar dan masyarakat yang aktif aktif dalam pengawasan akan menjadi garda terdepan ya, akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Ya, jadi clean and good governance, ya seperti itu. Nah, kontrol sosial dari masyarakat ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan formal, ya, dalam dalam mencegah praktek korupsi, terutama dalam implementasi dan pelaporan anggaran publiknya. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa sih bentuk nyata kontrol masyarakat yang dapat membantu mencegah korupsi dalam pelaksanaan anggaran? Apa bentuknya? Untuk kontrol masyarakat itu, bentuknya yaitu mengamati dan memberikan masukan terhadap proses pelaksanaan kegiatan serta eh, penggunaan anggaran secara terbuka ya. Makanya itu perlu adanya papan pengumuman seperti itu ya. Nah, kok ini lagi ya? Tadi contoh si Penmaru sudah mau dilihat. Ini contoh kegiatan si Penmaru. Hmm. Nah, ini contoh lah ya. Contoh si Penmaru di Poltekkes ya dilaksanakan dengan memperhatikan 5 proses transparansi. Proses penganggaran melibatkan peran aktif jurusan dengan memperhatikan kuota, kemudian daya tampung, dan anggaran yang tersedia. Baru dirapatkan untuk verifikasi tingkat direktorat. Nah, sebagai bahan penyusunan kegiatan. Nah, kemudian dibahas biaya apa saja yang boleh dipungut oleh masing-masing jurusan dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku. Nah, jadi ini ya perlu dipahami betul. Jadi penentuan kelulusan itu ditetapkan mengacu pada kebijakan yang berlaku. Hasil kegiatan ini dibuat laporan serta pertanggungjawaban oleh Direktur Poltekkes kepada Kepala Badan Kepala BPSDM, BPSDM nih sebenarnya. Badan eh, apa ya? Ibu lupa ini singkatannya ya, serta diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, keterikatan interaksi antar dua individu atau lebih mengharuskan adanya transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran. Untuk apa? Untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan, ya, dan kejujuran merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa. Untuk apa? Untuk dapat melanjutkan tanggung jawabnya pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Ya, ini menurut Kurniawan 2010. Nah, mahasiswa ini diharapkan dapat melaksanakan ke 5 proses transparansi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat atau organisasi atau institusi. Nah, apa yang 5 tadi nih? Yaitu
dari proses transparansi ya 5 transparansi ini yaitu dari proses perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, evaluasi dan kontrol ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga prinsip adanya prinsip kewajaran ya. Prinsip-prinsip anti korupsi itu ada juga prinsip kewajaran. Jadi prinsip kewajaran atau prinsip awareness ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran ya, baik dalam bentuk markup, nah ya, markup maupun ketidakwajaran lainnya ya. Jadi hati-hati ya, kalau ini perlu diawasi ya, pengguna anggaran ini perlu diawasi. Nah, penganggaran ini merupakan fondasi utama ya. Jadi penganggaran itu merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan publik ya. Oleh karena itu, integritas dalam proses penyusunan itu menjadi sangat krusial. Ya, salah satunya prinsip yang penting yaitu harus dijunjung tinggi dalam penganggaran adalah prinsip awareness atau prinsip kewajaran ya. WTP kalau itu WTP wajar tanpa pengecualian. Ya, yaitu wajar keterbukaan dan eh, menetap di dalam menetapkan anggaran ya. Nah, ini apa namanya prinsip eh, sebenarnya polanya harus mengacu kepada prinsip kewajaran. Tapi sayangnya ya, praktik manipulatif seperti markup, markup itu pembengkakan anggaran secara tidak wajar, gitu. Nah, itu biasa pada kegiatan pengadaan, ya. Jadi pengadaannya ternyata fiktif atau penyusunan anggaran tanpa dasar kebutuhan yang real, ya, masih sering terjadi. Nah, inilah mengapa kontrol masyarakat ini sangat diperlukan sebagai mekanisme pengawasan yang independen dan langsung dari pihak yang paling terdampak yaitu publik itu sendiri atau masyarakat itu sendiri ya. Jadi kontrol masyarakat ini dapat dimulai sejak tahap perencanaan anggaran ya. Dengan mendorong partisipasi warga dalam forum-forum musyawarah atau perencanaan program ya, melalui keterlibatan apa ya, usulan anggaran yang tidak sesuai atau terindikasi dimanipulasi ini dapat dikritisi dan dikoreksi sejak awal ya kalau eh, ada keterlibatan dari masyarakat ya atau masyarakat dilibatkan. Nah, kemudian setelah tahap perencanaan itu, kemudian tahap penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Nah, ini masyarakat juga berperan sebagai pengawas ya, eh, pengawas terhadap kesesuaian antara rencana dan realisasi. Nah, dan juga harus memastikan bahwa tidak ada pembengkakan biaya yang tidak berdasar ya. Jadi mereka juga bisa ikut memantau tuh masyarakat terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan nilai nilai uang ya, nilai uang yang digunakan. Nah, lebih lanjut dalam tahap pelaporan dan evaluasi itu kontrol publik itu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ya, nah dari pihak pelaksana kegiatan ya masyarakat ini apa namanya eh, masyarakat ini harus diberi akses ya terhadap dokumen pertanggungjawaban dan hasil evaluasi ini agar bisa menilai kewajaran anggaran dan efektivitas penggunaannya ya. Dan dengan penerapan prinsip kewajaran atau awareness yang disertai kontrol dari masyarakat yang kuat dan aktif, maka ruang bagi terjadinya korupsi dan manipulasi ini dalam penganggaran dapat ditekan. Nah,
proses penganggaran pun akan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan adil sesuai harapan bersama. Kan seperti itu. Nah, kemudian ada 5 langkah penegakan prinsip kewajaran, awareness ya. Ada komprehensif dan disiplin, ada fleksibilitas, ada terprediksi. Nah, silakan kalian bisa membaca sendiri. Ya, jadi komprehensif dan disiplin ini mempertimbangkan keseluruhan aspeknya, berkesinambungan, taat asas, taat prinsip pembebanan, taat terhadap eh, asas pengeluaran dan tidak memanipulasi atau tidak melampaui batas ya, batas atau off budget ya. Jadi tidak melebihi dari budget yang dianggarkan. Kemudian juga langkah yang kedua itu fleksibilitas, yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. Kemudian terprediksi, ya, jadi ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan, ya. Jadi anggaran yang terprediksi ini merupakan cerminan dari adanya prinsip awareness atau prinsip kewajaran di dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, prinsip yang berikutnya yaitu prinsip kejujuran ya, yaitu adanya eh, bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Nah, kejujuran ini bagian pokok dari prinsip kewajaran ya. Nah, kemudian tahap yang berikutnya informatif ya, adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja ya, juga sebagai dasar penilaian kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Nah, sifat informatif eh, ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Contoh si penmaru lagi nih ya. Jadi dalam si penmaru itu dilaksanakan sesuai usulan dari jurusan. Kemudian dilakukan verifikasi oleh direktorat dan diseleksi sesuai kinerja. Nah, penentuan kuota mahasiswa yang baru diterima sesuai ketentuan, tetapi bila pendaftar maupun pada saat daftar ulang atau tidak mencapai kuota yang sudah ditentukan akan dirapatkan kembali ya untuk pengisian eh, kuota yang belum terpenuhi melalui jalur lain ya. Atau jalur mandiri ya seperti itu. Jadi kuota yang belum tercapai diisi dengan pemanggilan atau calon mahasiswa cadangan yang sudah disiapkan dari kuota yang tersedia. Nah, calon mahasiswa yang diterima termasuk cadangan yang sesuai kriteria diumumkan secara online maupun offline. Nah, ada prinsip kewajaran ya. Itu prinsip kewajaran ini bertujuan untuk mencegah praktek ketidakwajaran atau penyimpangan dalam segala level kehidupan ya. Jadi, prinsip kewajaran ini dapat menggiring setiap kegiatan khususnya yang berkaitan dengan penganggaran agar berjalan secara wajar, jujur, dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama. Nah, ini semua untuk dapat diterapkan oleh mahasiswa agar dapat bersikap lebih waspada dan mengatur beberapa aspek kehidupan seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun di dalam organisasi dan memiliki kualitas moral yang lebih baik. Hmm. Nah, kebijakan anti korupsi ini mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Nah, ini tidak selalu identik dengan undang-undang atau undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi. Nah, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Ya.
Nah, 4 aspek kebijakan anti korupsi ya. Nah, jadi ada aspek pembuat, pelaksana, kultur atau budayanya, kemudian ada isinya ya. Jadi eh, ini semua menghasilkan sebuah kebijakan anti korupsi, aspek kebijakan anti korupsi. Nah, penjelasannya adalah isi kebijakan ini ya, kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Nah, kalau pembuat kebijakan ya, pembuat kebijakan, kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya ya. Nah, pelaksanaan kebijakan ya, kebijakan yang telah dibuat ini dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Ya. Nah, kultur. Nah, ini yang dimaksud dengan kultur nih ya. Nah, kultur kebijakan yaitu eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, ya, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi, ya. Lebih jauh, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ya. Contoh lagi ini si Penmaru ya. Nah, si Penmaru di Poltekkes nih ya, kebijakan atau aturan penerimaan mahasiswa baru yang isinya itu tergambar dalam aturan-aturan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau pedoman penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, ini dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman di mana pembuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru ini adalah Badan PPSDM Kesehatan dan apabila penyelenggaraan tidak sesuai dengan yang ditetapkan, hal ini akan menjadi temuan Ijen Kemenkes ya. Seluruh perangkat pelaksana sipil baru di direktorat ini menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Contoh ya, jauh-jauh tetap dari di Poltekkes. Nah, kontrol kebijakan ya, kontrol kebijakan ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan meng, apa ya, mengeliminasi ya, mengeliminasi mengeliminasi semua bentuk korupsi. Ya, lucu deh. Nah, ada 3 model kebijakan. Ada partisipasi kebijakan, evolusi kebijakan, reformasi kebijakan. Nah, kalau partisipasi terhadap kebijakan ini adalah keterlibatan aktif ya, keterlibatan yang individu yang aktif ya maksudnya ya. Jadi atau kelompok atau masyarakat yang aktif dalam seluruh proses kebijakan publik mulai dari tahap perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi ya, evaluasi dan evolusi lainnya. Nah, kemudian terkait dengan evolusi ya, evolusi terhadap kebijakan ini ya, yaitu proses perubahan atau penyesuaian kebijakan publik secara bertahap dan berkelanjutan. Evolusi evolusi kan berkelanjutan ya sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik maupun budaya atau teknologi. Nah, dengan kata lain, kebijakan tidak bersifat tetap, melainkan terus berkembang menyesuaikan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian reformasi terhadap kebijakan ya. Reformasi terhadap kebijakan ini merupakan proses ya perubahan mendasar, juga perubahan yang sistematis dan terencana ya terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak efektif, tidak adil, dan korup atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, berbeda dengan evolusi nih yang bersifat apa ya bertahap dan alami kalau evolusi nih ya. Eh, Kalau reformasi bersifat lebih cepat, radikal ya. Kadang lebih cepat dan radikal dan seringkali ya menuntut perubahan secara struktur seperti itu ya. Nah, ini penjelasan yang tadi silakan kalian bisa baca sendiri.
Nah, nah, terkait dengan partisipasi ini ya, ini model ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengawasan kebijakannya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri utama dari eh, model partisipasi ini yaitu bersifat bottom up, ya. Artinya dari bawah ke atas usulan itu atau perencanaan itu, kemudian dari masyarakat ya, cirinya ada masyarakat, LSM, akademisi, dan media yang berperan aktif. Kemudian ada menekankan transparansi, keterbukaan, informasi, dan akuntabilitas ya. Kemudian juga menguatkan nilai demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, lalu pertanyaannya siapa yang berpartisipasi? Ya, yang berpartisipasi itu masyarakat umum, atau warga negara, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan pakar, media massa, dan sektor swasta. Nah, seperti itu ya. Ini silakan kalian bisa baca sendiri ya. Lalu perbedaan nih antara evolusi ya, antara evolusi dan eh, antara evolusi mana sih Tengok, kasih warna. Ya, nanti tinggal. Jadi antara evolusi dan reformasi. Nah, kalau aspeknya dilihat dulu, sifatnya perubahan. Ini, kalau evolusi ini bertahap, tapi alami. Kalau reformasi itu cepat ya, cepat menyeluruh ya. Kadang-kadang memaksakan gitu ya. Seperti revolusi tahun 1998 ya. Yang revolusi itu menurunkan pemerintahan yang sah, Pak Bapak Soeharto itu kan pakai demo seperti itu ya. Nah, ini silakan kelanjutannya dapat kalian baca ya. Eh, Dan ini contoh reformasi ya, contoh reformasi. Nah, kemudian juga ada perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun ya. Jadi perbedaan kontrol tergantung dari sistem yang terbangun. Apakah sistem yang terbangun itu memberikan ruang kontrol bagi publik ya? Seperti itu. Nah, dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, ya, kontrol kebijakan ini dapat dilakukan melalui partisipasi, evolusi, dan reformasi. Nah, eh, jadi jika faktor eksternal penyebab korupsi, apa sih faktor eksternal nih? Faktor eksternal yaitu kesempatan ya. Jika kesempatan penyebab korupsi ini dapat ditekan, maka prinsip-prinsip anti korupsi akan meningkat. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kerangka berpikir PBAK. Ya, jadi ini kebiasaan ini terbentuk dari tindakan yang diulang secara terus-menerus ya. Nah, jika sejak dini seseorang itu dibiasakan bersikap jujur atau ya, jadi kebiasaan ini diubah menjadi kebiasaan yang baik ya. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka sikap anti korupsi akan menjadi bagian dari karakternya ya, sikap anti korupsi ya. Nah, nah, budaya korupsi ini ya ada suatu kondisi di mana korupsi ini dianggap sebagai sesuatu yang normal, lumrah, dan bahkan diterima secara sosial dalam suatu masyarakat atau institusi ya. Nah, itu sudah membudaya artinya ini. Jadi dalam budaya ini praktek suap, nepotisme, penyalahgunaan wewenang itu tidak lagi dipandang sebagai hal yang memalukan ya. Kalau udah membudaya itu kan, jadi udah bukan hal yang memalukan ya, karena udah dianggap sebagai biasa. Nah,
Orang itu tidak orang yang tidak korupsi justru dianggap aneh atau bodoh kalau eh, korupsi itu sudah menjadi budaya ya. Nah, kemudian sanksi sosial terhadap pelaku korupsi ini pun sangat lemah atau bahkan tidak ada. Ini yang parah sehingga para pelaku-pelaku yang punya niat untuk korupsi itu ya ketika mendapat kesempatan ya ketika mendapatkan kesempatan maka kesempatan itu akan disambut gitu ya. Nah, oleh karena itu ya jadi untuk memutus budaya korupsi harus ubah kebiasaan terlebih dahulu ya. Harus diubah kebiasaan terlebih dahulu. Nah, ini kesempatan ya. Kesempatan dalam konteks korupsi adalah eh, adanya celah atau bisa juga karena kelemahan sistem atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi ini tanpa ada rasa takut ketahuan ya atau tidak ada saat rasa takut dihukum. Nah, kesempatan ini biasanya muncul karena apa? Karena lemahnya pengawasan dan tidak ada transparansi, kemudian kurangnya akuntabilitas ya, kemudian adanya kekuasaan tanpa kontrol ya, misalnya pejabat yang bisa membuat keputusan itu sendiri tanpa diawasi lagi ya, tidak ada pengawasan dia yang di atasnya lagi ya. Nah, itu biasanya tuh bahaya. Jadi juga misalnya sistem birokrasi yang rumit dan tidak efisien ya. Jadi eh kalau niat ditambah adanya kesempatan ya, eh, niat ini biasa apa didorong oleh adanya kebutuhan need and ready ya. Jadi niat ini muncul karena adanya dorongan kebutuhan. Nah, kalau adanya niat karena dorongan kebutuhan ini ditambah dengan kesempatan yang terbuka gitu ya. Nah, kesempatan ini ingat dari lingkungan dan sistem ya yang memberikan ruang untuk korupsi, maka ini akan menjadi budaya korupsi ya. Jadi menjadi hal yang biasa korupsi itu. Nah, seperti itu. Maka harus untuk memberantas korupsi, maka kerangka berpikir PBAK yaitu harus eh, menekan niat untuk korupsi dan menekan menghilangkan kesempatan itu agar meningkat apa budaya anti korupsi ya. Jadi untuk meningkatkan budaya anti korupsi. Ya, kira-kira itu cara berpikirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.